Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak. Sebelum memulai usaha peternakan ternak ruminansia, terlebih dahulu harus menyiapkan pakan yang cukup agar nanti dalam pemeliharaan tidak ada kendala dalam pakan, karena ketersediaan pakan akan menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal berbagai macam jenis pakan ternak. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang pakan ruminansia, yaitu hijauan pakan berkualitas atau rumput-rumput berkualitas yang seharusnya ditanam oleh peternak ruminansia. Yang pertama kita lihat adalah rumput gajah, atau yang dengan istilah latinnya disebut Penicetum purpureum. Rumput gajah merupakan rumput yang berbentuk rumpun dan bisa panen berkali-kali. Rumput gajah bisa tumbuh mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Ciri dari rumput gajah adalah berruas-ruas dengan memiliki daun yang panjang sedikit berbulu. Rumput gajah memiliki protein kasar sekitar 8,4 sampai 11,4%. Lemaknya 1,7 sampai 1,9%. Serat kasarnya 29,5 sampai 33%, dengan daya cerna 52%. Ini menurut BPTP Yogyakarta tahun 2013. Tanaman ini dikembangbiakan dengan stek maupun poles. Pemanenan pertama pada umur 60 hari dan panen berikutnya setiap 40 hari. Dengan catatan pemupukan yang seimbang dan cukup air. Pada musim kemarau, pemanenan sebaiknya dilakukan setiap 55 hari. Musim kemarau perlu penyiraman minimal 1 kali 2 minggu. Produksi rumput gajah per hektar adalah 100 sampai 200 ton per tahun. Merupakan rumput potong atau cut and carry. Pemotongan rumput gajah saat panen sebaiknya sekitar 11 cm dari permukaan tanah. Karena kalau jarak pemotongan dari tanah terlalu tinggi, pertumbuhan tunas baru akan lebih sedikit. Tunas akan tumbuh pada batang yang membuat rumput gajah menjadi kerdil dan rumputnya juga sedikit. Berikutnya adalah rumput benggala, Panicum maximum. Rumput benggala berbentuk rumpun, tumbuh tegak, memiliki akar serabut, tingginya bisa mencapai 1,8 meter. Daunnya lebih kecil dari rumput gajah, berkembangbiakan dengan biji maupun poles. Protein kasar rumput benggala sekitar 9,6%. Pemanenan pertama sekitar 60 hari. Pemanenan bisa sampai 7 tahun dengan pemupukan yang sesuai. Produksi bahan kering rumput benggala sekitar 126 ton per hektar per tahun. Tanaman ini tumbuh berkembang biak pada daerah dataran rendah dengan curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun. Tanaman ini tahan terhadap kekeringan dan tumbuh lebih baik dengan jumlah air yang cukup. Kuat terhadap naungan, bisa dijadikan rumput potong maupun rumput padang pengembalaan karena perakarannya yang kuat. Kemudian berikut adalah rumput Australia atau istilah latinnya Paspalum dilatatum. Paspalum dilatatum membentuk rumpun yang padat, berdaun banyak dan berizom, merayap yang pendek.
kuat pada penggembalaan berat karena perakaran yang kuat di dalam tanah. Tumbuh pada tanah marginal maupun tanah subur. Kandungan protein kasar 10,82%. Ini menurut Kus Hartono dan Iriani tahun 2024. Kemudian rumput odot. Nah, ini rumput odot. Rumput odot memiliki batang yang pendek. Maksimal ketinggian rumput odot 1 meter. Rumput odot memiliki produksi yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Tingkat palatabilitasnya cukup baik. Memiliki protein kasar pada batang sekitar 8,2%. Rumput odot baik tumbuh mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Rumput ini baik diberikan pada ruminansia besar maupun ruminansia kecil karena batangnya yang lunak dan daun yang tidak berbulu. Perkembangbiakan rumput odot bisa dengan stek batang. Pertama kali panen setelah ditanam sekitar 60 hari. Panen selanjutnya setelah 36 hari pada musim hujan dan sekitar 45 hari pada musim kemarau. Kemudian ini adalah rumput Brachiaria humidicola atau yang sering disebut dengan rumput BH. Rumput Brachiaria humidicola memiliki daun sedikit lebih kecil dari daun BD. Batangnya merambat dan mengeluarkan akar dari ruasnya. Kemudian tumbuh rumpun baru atau yang disebut dengan stolon. Rumput BH cocok sebagai rumput penggembalaan karena perakaran yang dalam serta rumpun yang banyak sehingga tahan terhadap injakan. Kuat terhadap penggembalaan berat. Rumput ini tumbuh baik di dataran rendah, tropis, juga sampai dataran tinggi. Bisa tumbuh dengan pH tanah yang rendah sampai yang tinggi. Rumput BH dikembangbiakan dengan biji maupun pols atau rumpun. Tumbuh dengan rizom dan stolon sangat cepat menutupi tanah. Produksi rumput BH bisa mencapai 160 ton per hektar per tahun, tergantung perawatan. Kandungan protein kasar sekitar 8,88%. Kemudian ini adalah rumput stargrass atau yang disebut Sinolon dactylon. Rumput ini merupakan rumput yang berstolon, memiliki rizom dan mempunyai perakaran yang kuat. Daunnya kecil memanjang. Kandungan nutrisi rumput ini cukup baik sekitar 8,67% menurut Kus Hartono dan Iriani tahun 2004. Rumput ini tetap tumbuh pada musim kemarau. Tumbuh lebih baik pada tanah yang kelembabannya tinggi. Rumput ini juga kuat terhadap genangan air. Rumput Sinodon dactylon tumbuh dengan baik apabila tidak ada naungan. Tingkat palatabilitasnya juga sangat baik. Kemudian rumput Brachiaria decumbens atau yang sering disebut dengan rumput BD. Rumput BD berbentuk rumpun dan batangnya merambat dan mengeluarkan akar dari ruas batangnya, membuat rumpun baru sehingga cepat menutupi tanah menjadi hamparan yang lebat. Daunnya tidak terlalu lebar, pendek dan sedikit berbulu. Tinggi rumput BD bisa mencapai 45 cm. Merupakan rumput untuk padang penggembalaan karena memiliki perakaran yang dalam dan kuat sehingga tahan terhadap injakan. Penggembalaan bisa dilakukan setelah BD berumur 60 hari. Produksi rumput BD bisa mencapai 172 ton per hektar per tahun. Usia rumput BD cukup panjang, kuat dengan curah hujan yang rendah dan pertumbuhan yang cepat. Rumput ini bisa tumbuh baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. BD juga bisa tumbuh di daerah dengan pH rendah,
atau 3,5 dan kurang subur. Kandungan nutrisi cukup baik, protein kasar sekitar 10,6% menurut Panindi dan Prawiradiputra dengan palatabilitas yang cukup baik. Rumput bede cocok diberikan pada ruminansia besar maupun ruminansia kecil. Perkembangbiakannya dengan rumpun dan bisa juga dengan biji. Berikut adalah rumput Setaria. Setaria spacellata. Rumput Setaria mempunyai ciri-ciri berbentuk rumpun mirip tanaman sereh. Daunnya kecil, memanjang dan agak lembut. Berbatang lunak dan berwarna kemerah-merahan. Pangkal batang pipih, perkembangbiakan dengan pols atau sobekan rumpun dan bisa juga dengan biji. Tanaman ini mudah tumbuh pada ketinggian 1000 sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Dengan curah hujan sedang, tanaman ini tahan terhadap kekeringan, masih hidup di daerah yang sering tergenang air. Kandungan protein kasar sekitar 8,40% menurut Kus Hartono dan Iriani tahun 2004. Waktu pemanenan setelah berusia 40 hari setelah tinggi rumpun 1 meter. Pemotongan rumput sekitar 11 cm dari permukaan tanah agar tumbuh lebat anakannya. Setaria sangat cocok diberikan pada kambing dan domba karena tekstur yang lembut. Ya, produksi rumput Setaria dalam bentuk segar sekitar 95 ton per hektar per tahun. Kemudian ini adalah rumput raja atau king grass atau Penicetum purpuroides. Rumput raja merupakan persilangan antara rumput gajah dengan Penicetum typhoides. Rumput raja mudah tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Produksinya lebih tinggi dari rumput gajah. Produksi dalam bahan segar sekitar 225 ton per hektar per tahun. Rumput raja merupakan tanaman yang usia tumbuh cukup lama. Ketinggian bisa mencapai 4 meter. Berbatang tebal dan keras. Pada umur sudah tua, daunnya lebar dan panjang dengan tulang daun yang keras. Protein kasar 10,82% menurut Kus Hartono dan Iriani tahun 2004. Tanaman rumput raja dapat dilakukan dengan poles maupun stek. Batang yang dipakai seharusnya yang sudah tua. Berikut ini adalah perpaduan antara rumput bede dengan Arachis pintoi. Nah, jika digabungkan seperti ini akan terjadi penampakan yang lebih indah ya, karena bunga dari Arachis pintoi. Kemudian juga selain itu bisa meningkatkan kualitas HPT. Karena apa? Ini adalah gabungan dari rumput dengan leguminosa, sehingga kebutuhan protein ya minimal bisa mendekati. Jadi ini bisa ditanam bergabung ya antara Arachis pintoi dengan rumput bede seperti yang kita lihat ini. Lampangannya indah sekali dan kuat terhadap injakan. Demikianlah sebagian rumput-rumput berkualitas untuk ternak ruminansia. Semoga para peternak bisa memilih rumput yang sesuai dengan ternaknya, dan dianjurkan agar peternak ruminansia menanam rumput seluas-luasnya untuk kebutuhan ternaknya agar tidak kekurangan pakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.